Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 766 sampai 770. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, suasana di tempat kejadian menjadi stagnan. Semua orang memandangnya. Li Ziran dan mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar melakukan ini? Waktunya sangat masuk akal. Sebelumnya, Ye Junlin berkata untuk menangani masalah ini. Setelah dia kembali, Zhang Xiaogang membawa seseorang untuk meminta maaf. Ini pasti dia, tidak perlu lagi berlari. Tapi bagaimana dia melakukannya? Hua Feng Entertainment adalah salah satu dari 3 raksasa di Tiongkok. Bisakah Zhang Xiaogang menyerah padanya? Masih tutup selama 3 bulan. Bagaimana hal ini dilakukan? Serangkaian keraguan masih melekat di benak Li Ziran dan yang lainnya. Mereka benar-benar berkepala kecil dan memiliki keraguan besar. Baiklah, saya meminta maaf dan pergi. Saya juga mengatakan bahwa saya dapat menggunakan sumber daya Hua Feng Entertainment sesuka saya. Kata Li Ziran. Ye Junlin mengangguk dan berkata, "Ya, dia punya otak." Li Ziran malu bertanya pada Ye Junlin bagaimana dia melakukannya. Dia memang memikirkan sebuah kemungkinan. Setelah Ye Junlin pergi, Li Ziran memberitahu sekretarisnya, "Periksa saham Hua Feng Entertainment untuk saya." Sekretaris itu segera mengetahui, kecuali Zhang Xiaogang, keluarga Hua Haizhou memegang jumlah saham tertinggi, 20% saham. Tentu saja, Li Ziran menghela nafas lega. Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Ye Junlin bisa melakukan semua ini karena dia memanfaatkan keluarga Zhou, keluarga kerajaan Huahai. Sudah jelas sekarang, pemegang saham terbesar Hua Feng Entertainment adalah keluarga Zhou. Apa yang memungkinkan Zhang Xiaogang melakukan semua ini hanyalah masalah kata-kata dari keluarga Zhou. "Terima kasih atas kerja kerasmu, suamiku." Li Ziran sangat tersentuh. Dia mengerti bahwa Ye Junlin membenci keluarga Zhou dan bahkan tidak mau mengenali mereka. Namun baginya, ini adalah kedua kalinya dia meminta bantuan keluarga Zhou. Ini sama saja dengan mengabaikan martabat. Kalian pasti tahu kalau Ye Junlin adalah orang dengan wajah terbaik. "Suamiku, aku sangat tersentuh. Tapi bagaimana Li Ziran bisa tahu bahwa bukan itu masalahnya? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Itu hanya kebetulan dia salah paham." Li Ziran menyimpan semua yang ada di hatinya dalam diam dan tidak bertanya pada Ye Junlin. Setelah itu, dengan dukungan seluruh sumber daya Hua Feng Entertainment, film baru yang dirilis oleh Dongtian Group benar-benar sukses dan mencapai tonggak sejarah baru. Sebagai pemeran utama wanita, popularitas Zheng Zihan melejit. Benar-benar menjadi manajer lalu lintas garis depan terbaik di Tiongkok. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Zheng Zihan. 6 bulan lalu, dia masih menjadi orang yang transparan dan mengkhawatirkan gaji bulanannya sebesar 3.000 yuan. Setengah tahun kemudian, dia menjadi bintang terkenal di Tiongkok. Semua ini harus dikaitkan dengan Ye Junlin dan Li Ziran. Zheng Zihan sangat berterima kasih kepada mereka berdua. Tak hanya itu, ia juga diam-diam melakukan amal dan membantu orang yang membutuhkan. "Zihan, jika semua artis di Tiongkok menjadi sepertimu, apakah aku akan marah?" Kata Ye Junlin sambil tersenyum. Li Ziran juga sangat puas dengan prestasi dan karakter Zheng Zihan. "Zihan, popularitasmu meroket akhir-akhir ini. Aku khawatir banyak orang yang mencarimu. Aku harap kamu menahan godaan, atau jangan jatuh ke dalam perangkap saran." Li Ziran, "Tuan Li, saya tahu, Zheng Zihan terlalu marah sekarang. Banyak sekali pengiklan yang mendekatinya untuk meminta dukungan. Banyak perusahaan bahkan datang memburunya dengan harga tinggi. Namun, Zheng Zihan tidak tergerak dan semuanya diatur oleh Li Ziran. Ada juga beberapa pengusaha kaya dan selebritis asal Hong Kong dan Makau yang menawarkan harga tinggi dan meminta Zheng Zihan menemani mereka minum. Zheng Zihan bahkan menolak. Tapi yang tidak disangka Zheng Zihan adalah dia akan menjadi sasaran para pangeran Huahai. Saat ini,
Di klub mewah di Huahai, sekelompok anak muda berkumpul untuk merokok dan minum. Zhou Qianlong dan Zhou Wei juga termasuk di antara mereka. Orang-orang ini adalah pangeran Huahai yang terkenal. Seberapa kuatkah para pangeran, putra tertua keluarga Chu, Chu Tianchuan, hanyalah anggota terakhir dari para pangeran. Bahkan Zhou Qianlong hanya rata-rata, bisa dibilang begitu. Di masa depan, tuan muda terkuat di Huahai semuanya akan ada di sini. Mereka mewakili seluruh Huahai, terutama para remaja putra yang memimpin bahkan lebih mengesankan. Keluarga mereka adalah keluarga terkuat di Huahai, bahkan keluarga kerajaan Zhou pun mengagumi mereka. Saudaraku, pernahkah kamu mendengarnya, ada aktris Zheng Zihan baru-baru ini? Sun Minghui, tuan muda dari keluarga Sun, bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya mendengarnya, wanita ini adalah wanita yang suci dan galak. Beberapa pengusaha kaya dari Hong Kong dan Makau menghabiskan ratusan juta untuknya. Tapi dia tidak tergerak sama sekali. Cinta, setelah kebakaran, dia masih bisa menempel pada dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi. Tolong jangan tergerak. Ada banyak diskusi di antara semua orang. Bahkan Zhou Wei dan Zhou Qianlong pun tertarik. Aku suka wanita ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Setiap orang yang berdiskusi tanpa henti-berhenti dan memandangnya dengan hormat. Qiao Jinqiu, pewaris masa depan keluarga Qiao, salah satu dari 3 keluarga kerajaan teratas di Huahai. Dia adalah tuan muda Huahai yang sebenarnya. Zhou Qianlong tidak ada apa-apanya di hadapannya. Keluarga Qiao sangat kuat sehingga mampu menyaingi 4 keluarga Zhou. Inilah perbedaannya, sebagai putra tertua dari keluarga Qiao, Qiao Jinqiu adalah seorang jenius. Dia telah mempelajari segalanya sejak dia masih kecil dan mampu melakukan keterampilan sipil dan militer. Dia juga termasuk di antara 3 pangeran teratas, kedua setelah pangeran. Begitu dia berbicara, semua orang berhenti. Qiao Jinqiu sedang memegang cerutu, dengan ekspresi tak terduga di wajah tampannya. Jarang menemukan wanita yang disukai Tuan Qiao. Zhou Qianlong berkata dengan nada menyanjung, dalam kesan mereka, Qiao Jinqiu hanya memiliki wanita terbaik, dan sangat sedikit wanita yang disukainya. Qiao Jinqiu menyesapnya dan berkata, aku sudah memeriksa wanita ini, dan itu sesuai dengan seleraku. Tapi yang lebih mengejutkanku adalah bosnya, Li Ziran, bahkan lebih baik. Aku ingin kedua wanita itu. Semua orang menarik napas. Tuan Qiao tidak ingin mengambil tindakan, tetapi ketika dia melakukannya, dia menginginkan 2 tindakan. Zhou Qianlong dan Zhou Wei saling memandang dan berkata tanpa sadar, kami tahu bahwa Li Ziran ini memang yang terbaik dari yang terbaik, meskipun dia telah menikah, dia masih perawan. Mata ragu Qiao Jinqiu tertuju pada keduanya, mereka. Bagaimana Anda tahu dengan jelas? Zhou Wei berkata, karena di luar keluarga Zhou kami. Pada saat ini, Zhou Qianlong menyela dia, Tuan Qiao, karena kami melihat Li Ziran dengan mata kepala sendiri ketika kami pergi kepada Jinling. Menurutku dia lebih baik dari Li Ziran, warnai itu. Setelah mengatakan itu, Zhou Qianlong menatap tajam ke arah Zhou Wei. Dia menyalahkan Zhou Wei karena hampir memberitahu Ye Junlin. Keluarga Zhou sama sekali tidak mengenali identitas dan keberadaan Ye Junlin. Mengungkap identitas Ye Junlin akan memalukan bagi mereka. Terutama di kalangan seperti para pangeran, beritahu orang lain tentang Ye Junlin. Ini memalukan bagi mereka. Pada saat itu, para pemuda ini akan berkata, oh, jadi ada banyak tunawisma di keluarga Zhou Anda. Bagaimana mereka bisa bergaul dalam lingkaran ini? Qiao Jinqiu tidak menjadi curiga dan berkata sambil tersenyum, itu lebih baik lagi, saya akan memilih kedua wanita ini. Tuan Qiao, ayo kita pergi ke Jinling, yang lain bertanya satu demi satu. Oke, ayo berangkat besok. Qiao Jinqiu menghisap rokoknya lagi. Tentu saja, Li Ziran dan Zheng Zihan tidak tahu bahwa bahaya akan datang. Mereka juga sedang mempersiapkan fan meeting. Pada hari ini, Wu Mulan dan Zhao Jiangwo datang langsung ke perusahaan Li Ziran. Mereka datang menemui Li Ziran dengan alasan, padahal, untuk mengecek kemajuan proyek 50 miliar tersebut. Keduanya kebetulan melihat Ye Junlin di koridor.
Lihat dia hidup dan menendang. Keduanya menjadi marah beberapa saat. Saat ini, Zhang Wentao masih terbaring di rumah sakit. Ye Junlin baik-baik saja. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Jangan berpuas diri nak, keluarga Zhao tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Mulan memperingatkan dengan suara rendah di telinga Ye Junlin. Jika kamu punya sarana, lakukan saja, Ye Junlin mencibir. Bisakah dia mempercayai keluarga Zhao, kalau bukan karena Li Ziran? Jika dia mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Zhao pasti akan binasa. Datang ke kantor Li Ziran dan memeriksa perkembangannya. Wu Mulan bertanya pada Li Ziran, apakah kamu sudah berpikir jernih untuk menikahi Ye Junlin? Li Ziran mengangguk, ya, benar, kakek, nenek, tidak peduli bagaimana kamu menghentikanku, aku akan menikah dengannya. Sikap Li Ziran adalah sangat tegas. Wu Mulan tersenyum dan berkata, Ziran, kamu boleh menikah dengannya, tapi Ye Junlin harus membuat perubahan untuk memuaskan kita, jadi dia tidak akan menghentikannya. Kami baru saja bertemu dengannya, tidak melakukan apa-apa, makan dan minum. Situasi ini adalah benar-benar tidak bisa diterima. Li Ziran bertanya langsung, Nenek, beritahu saya kondisinya. Syaratnya sangat sederhana, masih ada waktu sebelum kamu menikah. Ye Junlin hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan 1 miliar sebelum mendapatkan menikah. Wu Mulan mengemukakan syaratnya. Li Ziran mengerutkan keningnya dengan erat. Hari-hari menuju pernikahan sangatlah singkat. Di mana saya bisa menghasilkan 1 miliar? Benar, Ye Junlin bisa mengandalkan keluarga Zhou. Li Ziran setuju, oke, ya, 1 miliar adalah 1 miliar. Tapi ingat, tidak ada yang bisa membantu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Zhao Jiangwo menekankan, ya itu benar, 6 tahun lalu, dia naik menjadi miliaran kekayaan hanya dalam 1 tahun, dan sekarang dia menghasilkan 1 miliar sendiri, kami ingin dia mendapatkan kembali kemampuannya saat itu, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zhao Jiangwo dan para dua orang menekankan. Li Ziran tahu dia telah dibodohi. Menghasilkan 1 miliar tanpa bergantung pada sumber daya apapun terlalu sulit bagi Ye Junlin sekarang. Saya khawatir Wu Mulan dan kedua orang itu juga mengharapkan hal ini, sehingga mereka berani membuat syarat seperti itu. Ziran, kamu sudah setuju, jangan mengingkari janjimu. Wu Mulan dan istrinya tersenyum bahagia. Setelah keduanya pergi, Li Ziran merosot di kursi. Ini semua salahku karena aku menyetujuinya terlalu cepat. Bagaimana Ye Junlin bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu singkat? Tapi dia sudah setuju, jadi dia hanya bisa menemui Ye Junlin. Ketika Ye Junlin selesai mendengarkan, dia tidak bisa menahan tawa, hanya 1 miliar, saya pikir itu 10 triliun. Li Ziran tercengang saat melihat wajah percaya diri Ye Junlin. Apakah kamu begitu percaya diri? Apakah 1 miliar itu seperti sawi putih? Anda mungkin belum mendengar kondisinya dengan jelas. Tidak ada yang bisa membantu Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Li Ziran mengingatkan lagi, ya, tidak ada masalah. Ye Junlin tersenyum, ada miliaran di kartu hitamnya. Itu bisa membunuh Zhao Jiangwo dan istrinya jika mereka dihancurkan. Oke, ayolah, selanjutnya aku akan memperhatikanmu, tapi aku tidak akan memberikan bantuan apapun. Kata Li Ziran. Namun untuk beberapa waktu ke depan, Ye Junlin mengecewakannya. Dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Saya masih makan dan minum bersama setiap hari. Li Ziran mengabaikannya dan terus mengerjakan fan meeting Zheng Zihan. Setelah fan meeting resmi digelar, Li Ziran dan Zheng Zihan pergi bersama. Para penggemar bersorak sepenuhnya, saya akan cukup senang melihat Zheng Zihan. Tanpa diduga, Bos Zheng Zihan bahkan lebih menawan. Perjalanan itu tidak sia-sia, ada beberapa orang tidak jauh dari sana, menatap Li Ziran dan Zheng Zihan. Pernahkah Anda melihatnya? Tuan Qiao, izinkan saya mengatakan bahwa Li Ziran adalah yang terbaik. Zhou Qianlong dan dua lainnya tertawa, ya, benar, setelah saya mendapatkan kedua wanita ini, Anda akan mendapat banyak manfaat. Mata Qiao Jinlong di bawah kacamata hitamnya tidak pernah lepas dari Li Ziran dan keduanya. Keduanya adalah mangsanya dan tidak bisa melarikan diri. Qiao Jinqiu memerintahkan, setelah fan meeting selesai,
undang kedua wanita ini ke saya. Dimengerti, Tuan Kiao, berjanjilah untuk menyelesaikannya tugas. Semua orang berkata serempak, Kiao Jin Qiu lalu pergi. Dia berada di sebuah restoran Prancis, menunggu mereka berdua tiba. Dia menyukai ritual, semuanya butuh romansa. Kalau tidak, wanita seperti itu akan membuang-buang uang jika tidur dengannya. Suasananya harus diatur pada tempatnya, jadi dia memanggilnya. Daripada membawa mereka kembali dengan paksa, di malam hari, setelah fan meeting. Ketika Li Ziran dan Zheng Zihan hendak pergi, sebuah Rolls-Royce yang terbentang berhenti di depan pintu. Ada beberapa pelayan di samping mobil, semuanya mengenakan tuxedo. Kepala pelayan bahkan memberi hormat dengan sopan, Nona Li, Nona Zheng, halo, atas nama keluarga Huahai Kiao, Tuan Kiao Jin Qiu, saya mengundang Anda untuk makan malam, tetapi saat ini, Ye Junlin melaju ke depan, berdiri di depan Rolls-Royce Plus. Ayo pergi, masuk ke mobil, dan mentraktirmu makan malam. Kata Ye Junlin. Li Ziran dan Zheng Zihan menolak undangan pengurus rumah tangga keluarga Kiao, langsung masuk ke mobil Ye Junlin, lalu pergi. Para pelayan tertegun lama sebelum mereka bereaksi satu persatu. Apa yang terjadi? Kenapa ada yang dijemput? Semua orang tercengang. Bukan saja dia tidak diundang, tapi dia malah dijemput oleh seorang laki-laki. Kejar, cepat kejar, sekelompok orang mengusir mereka. Tapi apakah ada orang lain di sana? Semua orang tercengang, jika seseorang merampok saya, bagaimana saya menjelaskannya kepada guru Kiao ketika saya kembali? Di restoran Prancis, Kiao Jin Qiu memandang para pelayan di depannya dan tersenyum. Di depanmu, apakah kamu mengambil keduanya? Tanya Kiao Jin Qiu, memegang pisau di tangan kirinya dan garpu di tangan kanannya, sambil makan steak. Kepala pelayan parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar, ya, Tuan, kami tidak menyusul. Tetapi Tuan, saya telah mengirim seseorang untuk mencari Anda, Kiao. Jin Qiu melambai kepadanya, kemarilah, dia mendatangi Kiao Jin Qiu dengan bingung. Tuan, jika ada yang harus Anda lakukan, tolong beri saya instruksi Anda. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata Kiao Jin Qiu. Puff, garpu di tangannya menusuk tubuh kepala pelayan. Puff, puff, puff. Kiao Jin Qiu tidak berhenti, dan berulang kali menusuknya dengan garpu. Sesaat, darah berceceran, setelah menikamnya belasan kali, pengurus rumah tangga itu tidak bisa bernapas lagi. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa gunanya membuang sampah padamu? Kiao Jin Qiu meraung. Tuan, kami salah. Para pelayan lainnya langsung ketakutan dan berlutut, memohon belas kasihan. Kiao Jin Qiu mendatangi orang-orang ini dengan pisau dan garpu, menikam keempat pelayan itu tanpa pandang bulu, dan darah berceceran di mana-mana, bersambung.